guys, ketemu lagi dengan aku Lucy. Kali ini aku pengen ngebahas tentang perawatan muka dan di sini aku udah ngesiapin perawatan muka yang aku rekomendasi ke kalian dan ini wajib banget kalian punya. Terus di sini aku udah ngerangkup 2 pertanyaan dari kalian di buku catatan aku. Nah, pertanyaan pertama adalah review barang perawatan muka yang pernah kamu pakai dong, say, waktu kamu di Indo. Terus pertanyaan kedua adalah susah nggak sih beradaptasi di China? Terus ceritain dong gimana cara kamu milih barang di China. Nah, di sini aku mau jawab dulu yang pertanyaan pertama tentang nge-review barang. Nah, di sini boleh nggak sih sebutin brand gitu? Bukan berarti aku menjatuhkan brand tersebut, nggak. Ini cuma nge-review jujur aja karena kan emang kita harus tahu gitu kan, kalau misalkan aku nge-review suatu brand, kalau misalkan di aku nggak cocok tapi di kalian cocok kan berarti kan itu kan tergantung jenis kulit ya, nggak bener kan. Nah, di sini aku mau bahas 3 brand yang pernah aku pakai dan itu nggak cocok. Terus yang brand pertama adalah itu Pond's, kedua Garnier, ketiga Wardah. Nah, 3 brand ini kan banyak banget nih, bisa kita beli di pasaran, bisa di supermarket atau di toko-toko terdekat. Nah, aku nggak cocoknya itu karena muncul jerawatan gitu. Kalau untuk sensitif sih pas pakai enggak, cuma muncul jerawat. Jadi bukannya makin bersih tapi malah muncul jerawat gitu, jadi kan kayak risih gitu ya nggak sih. Nah, kalau udah nggak cocok nih, aku tuh langsung stop, berhenti gitu, karena nggak mau dilanjutin, nggak mau dipakai, karena ya percuma, bukannya memperbagus wajah kita malah memperburuk ya nggak sih. Tapi kan ada juga yang kayak bilang, aduh sayang atuh kak kalau misalkan nggak dilanjutin, maksudnya nggak dipakai gitu kan barangnya, produknya gitu. Ya terserah kalian, kalau misalkan kalian mau lanjut ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian sayang duit atau kayak takut mubazir gitu. Tapi kan kalau misalkan kalian sayang nih, misalkan udah beli barangnya terus kalian nggak cocok, daripada kalian pakai tapi kalian malah makin buruk, maksudnya wajah kalian kan makin makin rusak gitu, makin makin banyak jerawat. Jadi ya daripada kalian lanjutin, mending kalian kasih ke orang, maksudnya kalian tanya-tanya dulu nih ke orang, misalkan kalian tanya ke teman kalian, tanya ke teman A atau enggak si B gitu kan, lu lu suka pakai merek ini nggak sih, ada pakai merek ini nggak, cocok nggak di lu? Kalau kalian cocok ya kalian bisa kasih barang itu ke teman kalian gitu, kalau teman kalian cocok. Kalau nggak cocok jangan ya. Nah, ini cuma nge-review aja gitu. Terus pertanyaan kedua ini aku nggak ngerti ya, maksudnya dia nanya tuh bilang, terus ceritain dong gimana cara kamu milih barang di China. Nah, di sini aku nggak ngerti nih, maksud dia itu milih barangnya itu ke arah mana. Kayak misalkan di sini kan barangnya kan nggak dijelasin ya, dia cuma ngomong ceritain dong gimana cara kamu milih barang di Cina. Barangnya kemana gitu, maksudnya ke skincare kah atau ke makeup kah, atau kayak misalkan kalian mau beli baju nih atau bahannya kan nggak tahu nih ya kan. Nah, di sini aku nggak begitu ngerti sih, maksudnya ke arah mana gitu. Nah, kalau kalian nonton video aku ini terus kalian mau komen juga di pertanyaan yang kedua tentang cara milih barang, kalian tuh mesti yang lengkap gitu, maksudnya ngejelasin ke arah mana barangnya itu. Tapi aku bakal jawab yang pertanyaan dia yang kayak susah nggak sih beradaptasi di China. Itu banget, susah banget. Karena yang satu kan pasti bahasa ya nggak, kita belum bisa bahasa Mandarin. Kalau misalkan kalian bisa bahasa Mandarin dan bisa ngomong bahasa Inggris ya nggak apa-apa ya nggak. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar nggak bisa, bingung sumpah, bingung setengah mati gitu. Nah, bingungnya tuh gimana? Bingungnya itu kan yang pasti pertama tentang bahasa ya nggak sih?
terus kalian bahasa kalian nggak bisa ngomong, terus kalian juga nggak ngerti nih di telinga kalian ini orang ngomong apa sih, ya nggak sih, kayak haheho gitu loh, ya nggak. Terus kayak apalagi ya, kayak kalian tuh mesti beradaptasi tentang makanan yang ada di sini, budayanya mereka, ya nggak, peraturannya mereka. Terus kayak pokoknya gitulah, pokoknya banyak banget yang aku tuh susah banget untuk beradaptasi gitu kan. Nah ini ada nih pertanyaan yang sama kayak pertanyaan yang kedua ini. Ntar dulu ya. Oh ini nanti aja deh. Ini soalnya yaudah, jadi kita gabungin aja kali ya. Berapa lama bisa beradaptasi di negara orang? Kalau berapa lamanya itu mungkin 2 tahun ya. 2 tahun kalian baru bisa beradaptasi. Udah lumayan ngerti gitu. Oh, negara ini ternyata begini gitu kan. Terus dari lingkungan, makanan, budaya mana yang paling sulit untuk dibiasakan? Semuanya sih. nggak mungkin pilih salah satu ABC gitu, nggak. Ini semua dari lingkungan iya, makanan iya, budaya juga iya. Karena dari lingkungannya gimana ya, terus kalau dari makanan itu kan selera orang ya, kadang kan kita lagi pengen makan apa, terus orang-orang di sini masaknya apa, jadi kan kayak kita belum terbiasa gitu kan, kayak ini masalah lidah juga sih ya, jadi agak sulit gitu. Jadi kita mau makan apa, terus orang-orang di sini tuh masaknya apa, jadi agak sulit untuk dibiasa. Terus budayanya juga, nah ini aku nggak mau bahas, aku skip dulu. Terus makanan yang paling enak yang nggak bisa ditemuin di Indo, makanan yang paling enak ya itu kayak apa, banyak sih ya, kayak tempe, terus kayak jajanan-jajanan pasar tradisional di Indonesia, kayak misalkan kayak kue putu atau pokoknya kue jajanan Indonesia deh, ya kan, itu juga susah gitu, kecuali kalian jago bikin kue-kuean atau kalian jago bikin masak itu, terus kalian bisa bikinnya, terus kalian jadi gitu kuenya jadi, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian jago masak tapi kalian males bikinnya, terus bahannya juga rada-rada sulit untuk dicari, itu aku skip deh. Mending makan seadanya aja gitu. Karena ya gimana ya, bahan di sini tuh susah banget kan, aku kan di pegunungan, jadi apa-apa tuh mesti beli di online. Kayak misalkan aku kan udah bahas ya sebelumnya di kehidupan mana yang paling enak gitu kan, di Indonesia apa di China. Aku bakal taruh linknya di sini. Nah di situ kan aku udah bahas kan. Nah dan aku tuh sekarang baru tahu kayak rempah-rempah Indonesia di sini tuh juga ada gitu, kayak kunyit, jahe, lengkuas, kencur, terus daun-daunan kayak daun jeruk lah, daun salam lah, terus apalagi kayak serai gitu. Nah di sini tuh ada gitu, ada di online Cina. Cuma aku rada takut nih, takutnya kenapa, kalau misalkan aku kan beli daun jeruk atau enggak daun salam gitu, nah nanti pas datangnya ke sini layu gimana gitu. Jadi kayak udahlah masak seadanya aja, kayak misalkan rempah-rempah Indonesia kan banyak banget nih, kayak bumbu-bumbunya kan banyak banget, kayak kita mau masak ayam goreng aja itu bumbunya kan banyak kan, kayak mesti taruh daun jeruk lah apalah segala macam. Nah itu yang nggak ada ya aku skip, nggak aku taruh. Nah tapi kalau misalkan kalian ada bumbunya di sini terus kalian mau masak ya ayo bisa gitu.
Tapi ya terserah juga sih, itu tergantung gitu kan. Jadi kalau aku masih belum terbiasa gitu tentang makanan, lingkungan dan budaya. Karena di dalam diri aku tuh masih kangen gitu, masih kangen sama negara aku Indonesia, masih terbawa, jadi nggak pernah aku lupain gitu. Terus yang paling dikangenin makanan Indo itu apa? Banyak sih ya, kayak mie ayam itu juga, bakso juga iya. Kan bisa bikin, iya bisa, cuma tangan orang kan setiap bikin makanan kan pasti beda-beda dong rasanya, bener nggak? Kalau kayak gini aja, kalau misalkan kalian makan nih ke suatu tempat yang kalian benar-benar favorit banget, gue pengen kesini nih, sini kan makanannya enak banget ya nggak? Terus teman kalian ngajakin ke tempat yang lain, ke tempat si B, kesini aja ke tempat si B, tapi padahal kalian belum tahu nih ke tempat si B enak apa enggak. Pasti kan kalian kayak bingung gitu kan, kalian mau apa enggak gitu. Ya sama gitu. Nah, bahas lagi ini ke perawatan muka ya. Kalau perawatan muka, kalian mesti tahu dulu, kalian mesti kenalin dulu perawatan jenis kulit kalian, termasuk oil kah, kering kah, sensitif kah, jerawat, atau kombinasi. Jadi ada 5 jenis kulit yang harus kalian ketahui dulu. Tipe jenis kulit kalian tuh apa? Kalau misalkan kulit kalian kering, ya kalian mesti cari perawatan muka yang untuk jenis kulit kalian yang kering. Tapi kalau misalkan kalian kombinasi kayak aku kan kombinasi semua nih. Kalau sensitif itu berarti cuma kalian pakai di satu produk, pas udah pakainya itu kalian muncul kemerahan, muncul ruam gitu, jadi kayak kebakar gitu kulit kalian. Nah, itu berarti kan nggak cocok kan, berarti kulit kalian tuh sensitif. Tapi kalau kulit kalian kombinasi semuanya, sensitif iya, oil iya, berminyak iya, jerawat iya, nah ya udah kalian berarti kombinasi semuanya gitu termasuk. Nah di sini aku udah siapin, aku pakai Cetaphil, terus ada juga Cetaphil yang ungu, terus ada Olay, sama ini Pixi. Nah aku bakal bahas satu-satu dulu. Nah kenapa sih kok tiba-tiba langsung beralih ke merek luar negeri? Ini kan merek luar negeri ya, dari Kanada, made in Kanada. Nah jadi untuk ngejawab pertanyaan yang kedua, kayak susah nggak sih beradaptasi di Cina? Terus ceritain dong gimana cara kamu milih barang di Cina. Nah ini kan karena barangnya nggak tahu ke arah mana, jadi aku kasih tahu dulu nih cara milih barang. Nah untuk barangnya ini aku kasih tahu dulu untuk yang perawatan, karena waktu aku di sini aku tuh bener-bener nggak bisa baca tulisan Cina. Bener-bener nggak bisa baca tulisan Cina. Aku tuh cuma ngandelin bahasa Inggris gitu kan, jadi cari-cari nih produk yang ada tulisan Inggrisnya tuh ada nggak, ingredientnya, terus ininya, pokoknya ada bahasa Inggris gitu. Terus karena aku nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa baca tulisannya, jadi aku cari tahu di internet, aku ketik perawatan muka untuk yang kombinasi dan ketemu Cetaphil gitu. Kok bisa gitu kecantol ke Cetaphil? Nah aku tuh cari tahu dulu, nge-review merek Cetaphil sama merek brand lain. Kayak misalkan ada merek dari Korea, Jepang, kayak Sanbaimi, atau kayak Laneige SK2 gitu. Pokoknya brand-brand yang terkenal deh. Sekarang kan lagi booming kan merek Korea sama Jepang gitu.
Tapi entah kenapa aku kecantolnya sama ini Cetaphil gitu. Aku tuh milih barang itu sampai teliti, sampai nge-scroll paling bawah banget. Emang sih pegel, tapi itu bagus banget untuk kalian ngeteliti sebuah produk. Jadi aku tuh baca komentar dari testinya orang-orang yang pakai Cetaphil tuh gimana. Bukan testi dari selebgram ya, enggak. Testi dari berbagai kalangan orang kayak kita biasa gitu kan. Kayak kebanyakan yang testi itu orang-orang biasa. Ada sih orang-orang yang kayak kalangan atas. Tapi mereka kasih testinya tuh jujur gitu. Nggak ada endorsean atau paid promote gitu, enggak. Nah, aku tuh baca-baca sampai teliti banget mana nih yang bagus gitu kan untuk kulit aku yang kombinasi, karena aku semuanya 5 ini kombinasi gitu. Terus aku kecantol lah beli Cetaphil. Aku kan waktu itu beli yang size kecil dulu, yang 118 mili. Terus aku beli yang ininya, yang moisturizer lotionnya. Terus aku baca-baca lagi di Cetaphilnya itu kan ada oil control, tapi ini yang busanya. Nah, kan karena aku kombinasikan, ada kering iya, berminyak iya, jerawat iya, sensitif iya, kombinasikan. Nah, karena aku ada berminyak juga, nah aku coba-coba nih pakai ini. Nah, pas aku ngebaca testinya dia, banyak yang kasih testi tuh 3 ke bawah, ada juga yang 3 ke atas sih. Nah, karena apa? Karena dia itu ada parfumnya, tapi dia nggak ada alkohol ya. Dia ada parfum, jadi parfumnya ini nih yang bikin muncul jerawat. Tapi dia bagus untuk kulit berminyak, karena ketika kulit kalian berminyak itu minyak-minyak yang ada di muka kalian tuh langsung bersih seketika. Jadi kalian gak usah pakai, biasanya kan di Indo itu ada sediain apa sih, kayak pembersih muka yang khusus untuk berminyak kan, apa sih namanya aku lupa. Jadi kayak ada kapas, terus kayak ada yang air-air gitu loh buat yang berminyak begini, terus begini. Nah, ini nggak usah, jadi kalian mesti pakai yang ini aja. Tapi kalau aku pakai ini cocok sih, cocok, tapi karena ini ada parfum jadi aku nggak cocok. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kalau misalkan kalian mesti cari produk itu yang non alkohol sama non parfum, karena kalau ada 2 hal ini, parfum dan alkohol, itu bisa menyebabkan muncul jerawat atau kayak flek-flek hitam gitu kan. Nah, terus ini Olay, ini juga cocok nih. Olay yang anti wrinkle. Ini bagus banget. Jadi pas dipakai itu dia kayak ada apa? Ini juga wangi sih. Dia kayak ada apa sih bahasanya? Pokoknya ya gitulah. Bingung. Jadi dia tuh ada kayak sekerintilan kayak batu-batu kecil gitu, tapi enak. Dia tuh langsung bersih gitu kan. Langsung bersih. Tuh kalian bisa lihat. Ini enak banget, gila. Cuma ini doang sih di sini yang muncul jerawat kayak kayak batu gitu. Kalau dipencet tuh sakit banget, suka gergetan. Dan ini aku sama sekali nggak kempesin. Terus di sini sisanya jerawat doang. Nah, terus ini Pixi yang White Aqua Brightening Sleeping Mask. Ini dipakai di malam hari dan aku cocok banget. Pokoknya semua produk Pixi yang aku tadi sebut, yang warna hijau sama pink, itu aku cocok. Nah, itu dulu sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube aku supaya channel YouTube aku semakin berkembang dan semakin ada video di setiap minggunya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng yang ada di sebelah subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari aku. Dan thank you for watching.
Bye bye, bye bye, bye bye. See you next time. Oh ya, kalian jangan lupa untuk komen di bawah. Kalian mau tanya-tanya boleh, silakan. Kalian mau ajukan pertanyaan untuk bikin konten apalagi boleh, silakan. Monggo komen aja di bawah. Dan thank you, bye bye, bye bye, bye bye.